Iya. Iya, nanti aku kesana sebentar lagi. Heeh. Kenapa? Ya sabarlah. Aku juga mau ketemu sama kamu. Iya benar. Tadi kan aku ada meeting dulu. Habis itu koordinasi dulu sama orang-orang di kantor. Baru aku bisa jalan ya. Papa lagi teleponan sama siapa ya? Kok ngomongnya kayak mesra gitu? Oke. Ya pokoknya kamu tunggu ya. Ya. Oke. Mungkin teleponan sama mama. Tapi mama kan ada di kantor juga. Buat apa papa teleponan sama mama? Jangan-jangan papa mau ketemuan sama cewek lain. Aku bener-bener gak nyangka. Kok papa bisa sih setega itu? Aku akan terus ngikutin papa. Sampai aku tahu yang sebenarnya. Pagi, Pak. Pagi, Yasmin. Saya kayak pernah lihat kotak bekal itu. Oh, iya. Itu mirip punya cucu saya, Kayla. Ini memang dari Kayla, Pak. Oh. Ini Kayla lagi ngapain sih kok rajin banget? Kayla lagi bikinin sandwich buat Tante Peri. Yasmin, saya concern sama keluarga saya yang selalu ngerepotin kamu. Ya, Rangga, Alisa, Romeo, Bu Ajem. Bahkan sekarang Rangga ngerepotin lagi kamu soal Kayla. Maaf ya. Saya sama sekali nggak ngerasa direpotin kok, Pak. Iya, karena saya cuma mikir kerjaan kamu jangan sampai terbengkalai. Lebih baik kamu kembali aja ke job desk kamu. Rangga juga nggak sepantasnya untuk nyuruh kamu ngelakuin kerjaan di luar kerjaan kamu, Yasmin. Baik, Pak. Saya duluan ya. Kalau aku nggak deketin keluarga Cakradinata, gimana caranya aku bisa cari tahu soal kematian orang tuaku? Apalagi yang bikin aku curiga soal Papa Baskara. Yang gue tahu, Mbak Dia itu diculik di daerah sini. Setelah dia diculik, dia dimasukin ke dalam mobil. Itu artinya, kalau mobil itu parkir di situ atau di sana, berarti ada CCTV yang ngerekam jelas ke arah sana. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mau cari apa, Pak? Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya mau minta tolong sama Bapak. Apa saya bisa melihat CCTV kemarin, Pak? Kirain mau belanja, Pak. Maaf, Pak. Saya lagi sibuk. Tapi, Pak, ini rekaman CCTV ini penting buat saya, Pak. Nggak bisa, Pak. Rekaman CCTV itu nggak bisa dikasih lihat ke sembarang orang, Pak.
Pak, saya mohon Pak. Saya butuh lihat rekaman CCTV ini karena ini berhubungan dengan penculikan saudara saya, Pak. Saya berani sumpah, Pak. Saya nggak akan berani macam-macam sama rekaman CCTV Bapak. Saya cuma mau lihat siapa orang yang udah nyulik saudara saya, Pak. Udah itu aja. Atau gini deh, Pak. Kalau Bapak nggak percaya sama saya, kita lihat sama-sama aja, Pak, rekaman CCTV-nya. Saya cuma butuh rekaman dari siang sampai sore aja, Pak. Baiklah, tapi dari siang sampai sore aja kan? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Aku harus tahu. Sebenarnya papa mau kemana dan ketemu sama siapa? Oke. Beres. Next. Oh iya. Gue belum nanya Dirga ya soal update penyelidikannya. Halo, Rom. Bro, gimana lu udah dapet update belum soal penyelidikan lo? Ini gue lagi ngelacak CCTV di sekitar tempat Badia diculik. Dan gue juga udah ngelacak kemana kira-kira penculik itu pergi. Tapi sayangnya jejak mereka susah ditelusurin, Rom. Gak tahu mereka lenyap kemana. Tapi Rom, lu harus hati-hati. CCTV di daerah sini hilang. Berarti musuh yang lu hadapin ini bukan orang sembarangan, Rom. Kita selalu aja nemuin jalan buntu. Begitu juga permintaan gue untuk minta tolong lu nyari tahu soal hubungan bokap gue sama ayah Yasmin di masa lalu. Iya, sorry ya, Rom. Kalau proses penyelidikan gue jadi lama. Nggak apa-apa. Ini bukan salah lu kok. Pokoknya gue akan cari terus. Semoga aja kita cepat dapat petunjuk. Supaya proses penyelidikan ini bisa cepat selesai. Iya. Yaudah gue lanjutin kerjaan gue dulu ya. Oke. Apa iya Pak Baskara itu terlibat sama kematian ayah Yasmin? Seperti yang Yasmin duga. Rasanya aneh aja. Karena selama ini tuh gue dibesarin dengan baik sama Papa. Masa iya Papa tega ngelakuin kejahatan seperti itu? Yasmin. Dok, kamu lagi sibuk nggak? Nggak kok, lagi santai. Ada apa ya? Ini aku mau ngebahas tentang masalah kemarin. Badia tuh bercelaka dan Badia tuh diculik sama orang yang aku rasa orang ini juga orang yang sama yang nyari aku sama ibu. Dan aku ngerasa ini ada kaitannya sama Pak Baskara. Cuma masalahnya aku bener-bener stuck. Aku nggak tahu kenapa Pak Baskara bisa terlibat. Apakah memang Pak Baskara itu ada kaitannya di kematian ayah sama ibu aku? Ya. Kita mulai menemukan jalan buntu, Yasmin. Nggak, tapi kita nggak bisa diem aja. Ini kita harus tetap cari tahu sih, Dok. Pak Baskara mau kemana? Pak Baskara mau ngapain di ruangan itu? Apa semua rahasianya ada di sana? Dok, sebenarnya kita harus masuk ke ruangan rahasia yang ada di rumah Cakarinata. Ruangan rahasia? Yasmin, tapi ruangan itu selalu terkunci, Yasmin.
Bahkan masuknya aja harus pakai fingerprint, bukan pakai password biasa. Tapi Pak Baskara pernah ngebahas soal ruangan itu nggak? Setahu aku nggak pernah, Yasmin. Ya tapi kenapa jadi kamu bahas soal ruangan itu? Karena menurut aku itu satu-satunya ruangan rahasia yang ada di rumah Cakranata. Pasti di ruangan itu Pak Baskara ngumpetin sesuatu hal yang penting, yang rahasia, yang dimana orang lain tuh nggak boleh tahu. Yang boleh masuk cuma dia aja. Jadi gimana pun caranya kita harus bisa masuk ke sana, Dok. Ya, bisa jadi kamu benar, Yasmin. Aku yakin kita bisa dapat sesuatu hal yang penting di sana. Udah nggak ada cara lain lagi. Tapi masalah gimana cara kita masuk ke sana kalau tanpa fingerprint? Oh, Yasmin. Aku ada ide. Gimana? Aku bisa minta tolong Dirga untuk bikinin fake fingerprint. Emang bisa, Dok? Ya, aku pernah baca info soal itu. Asalkan kita punya fingerprintnya Mama, Papa, Alisa, sama Mas Rangga. Harusnya kita bisa. Selebihnya ya biar Dirga yang ngurus. Bagus. Kita coba aja ya. Untuk sekarang, aku rasa paling memungkinkan aku harus dapetin fingerprint Alisa dulu. Tapi Mbak Lisanya lagi keluar. Lah, dia kemana? Nggak tahu, dia nggak ngomong. Dia langsung main pergi aja. Kita kan nggak mungkin ya bisa dapetin fingerprintnya Papa sama Mama. Satu-satunya yang bisa aku dapetin sidik jari mungkin Pak Rangga. Kalau misalkan Pak Rangga bisa aku usahain sih, Dok. Hah? Gimana kamu sama Mas Rangga? Iya. Aku akan cari caranya untuk dapetin sidik jarinya Pak Rangga. Iya.